Bismillahirrahmanirrahim. Mentoring individu adalah bagian terpenting di dalam proses pembinaan dan pendampingan santri. Mentoring yang didasarkan pada self assessment, yaitu keadaan yang dicerminkan oleh santri yang digambarkan di diri mereka dalam 5 dimensi cahaya: spiritual, relasional, emosional, intelektual, dan fisik dalam setiap pekan. Setelah self assessment diisi oleh setiap santri, maka kita harus pelajari lebih dahulu. Pelajari daripada self assessment ini, kita amati mana bagian-bagian yang paling sering disebut, kata-kata yang paling disebut, untuk menentukan apa yang paling dibutuhkan oleh santri tersebut untuk kita dampingi atau kita bantu dalam pekan ini. Ya, kemudian setelah itu baru kita tentukan dalam mentoring kali ini kita akan fokus pada apa, dimensi spiritualkah, emosionalkah, intelektualkah, atau yang lainnya. Nah, setelah itu barulah jika nanti ada di sini bagian-bagian yang kita rasa perlu diklarifikasi, misalnya itu tidak sesuai dengan hasil observasi harian kita, misalnya ditulis di sini ibadah sangat baik misalnya, padahal hari-hari kita saksikan mungkin dia sering telat dan seterusnya, maka nanti itu bisa kita klarifikasi dalam proses mentoring. Tapi bila aman, maka kita cukup mencari dimensi mana, bagian mana yang paling rendah, kemudian yang paling sering diulangi, kemudian juga sesuatu yang disebut ingin diperbaiki di sini atau bantuan yang diharapkan di sini. Bila dimensi tersebut sama dengan poin yang ada di sini, berarti fix itu adalah bagian atau poin yang harus difokuskan dalam materi. Tidak semua poin harus dibahas, tapi satu poin saja, tapi itu menghasilkan perubahan yang nyata dalam pekan tersebut. Kalau sudah selesai kita mempelajari ini dan menentukan poin fokus dalam mentoring, maka berikutnya kita sudah siap berarti untuk melakukan proses mentoring. Ketika santri datang, kita harus memberikan sapaan hangat dan mencairkan suasana. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan terus. Baik. Oh iya, santai saja ya. Kita ngobrol santai aja kali ini. Nggak usah tegang-tegang. Senyum dulu makanya. Ya. Tahap berikutnya, sebelum masuk kepada poin fokus pembahasan atau poin fokus mentoring, terlebih dahulu lakukan apresiasi terhadap poin-poin yang sudah bagus. Oh iya, ini Abah sudah cek ini 5 dimensi itu pekan ini. Alhamdulillah untuk ibadah ini sudah cukup baik. Cukup baik, Abah sangat senang sekali, mudah-mudahan nanti bisa jaga dan istiqomah. Kemudian untuk dimensi relasional dan juga akhlak juga cukup baik, cukup bagus. Ya, terus ditingkatkan. Apa senang, apa bangga dengan capaian relasional untuk pekan. Berikutnya, jika dalam 5 dimensi tersebut ada lebih dari 1 dimensi yang sangat kritis, misalnya ada 2 dimensi, maka berikan penawaran kepada santri dimensi mana yang ingin dipecahkan dalam pekan. Oh iya, Abah lihat ini yang masih belum bagus, atau masih butuh perhatian ini di dimensi fisik ini sama di dimensi intelektual. Menurut antum mana yang kita ingin fokuskan di pekan? Fisik ya? Oke, fisik. Kalau dimensi yang ingin difokuskan sudah fix, sudah tetap, maka berikutnya adalah lakukan klarifikasi sedetail-detail. Baik, untuk dimensi fisik ini coba antum ceritakan kondisi fisik ataupun dimensi kemarin, pekan kemarin itu seperti apa, dan antum ingin seperti apa perbaikan. Pekan lalu saya sering sakit, jadi rencananya pekan depan supaya ibadahnya juga agak terganggu, saya ingin fisik saya lebih terjaga dan sehat ke depan. Sekarang kita masuk kepada inti daripada mentoring, yaitu menetapkan apa yang harus dilakukan agar dimensi itu bertambah baik. Tentu saja setelah melakukan klarifikasi tadi sudah tahu masalahnya seperti apa. Dalam merunut ataupun memecahkan masalah tersebut atau merencanakan perbaikan dalam pekan berikutnya, cukup gunakan 3 bagaimana atau 3 house. Kira-kira menurutmu bagaimana cara memperbaiki itu? Nanti santri akan menentukan, oh begini. Misalnya poin A. Oke, menurutmu bagaimana caranya agar poin A itu bisa kamu lakukan? Yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana yang ketiga, yaitu bila ada kendala, bagaimana cara mengatasi dalam melaksanakan poin A tersebut. Nah, 3 hal ini harus digunakan sebagai kerangka sekiranya. Bila dibutuhkan lebih dari 3 hal, maka tidak masalah. Ya, sesuai dengan keadaan saya.
Jika kasusnya atau sesuatu yang ditingkatkan itu sesuatu yang berbentuk ketidakdisiplinan dan kita masih belum terang seperti apakah itu, maka bisa kita terangkan dengan menggunakan 3 whys, dengan bertanya 3 kali. Misalnya dia ingin memperbaiki tahajud agar tidak telat lagi atau tidak telat bangun tahajud. Kita tanya untuk memperclear masalah itu, kita tanya dengan 3 kenapa sering telat. Misalnya sering begadang. Kenapa kok sering begadang? Karena ketika kamu tidur itu diajak ngelakar sama si fulan. Kenapa sering diajak ngelakar sama si fulan? Karena tidurnya deketan. Berarti masalahnya clear ya. Susah bangun karena begadang, karena tidur dekatan sama si fulan dan diajak ngelakar. Nah, nanti kalau 3 ini udah clear, ini mempermudah treehouse 3 bagaimananya, baik bagi santri ataupun bagi mentor. Misalnya, ya sudah kalau begitu sekarang kira-kira menurut antum gimana caranya agar nggak telat lagi? Saya nggak begadang lagi. Gimana agar nggak begadang? Kayaknya saya harus pindah tidur, jangan di dekat dia lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Poin terakhir adalah penutup, yaitu penguatan hasil mentoring ataupun langkah ke depan, 1 pekan ke depan yang akan dilaksanakan. Baiklah, jadi kita sudah sepakat untuk pekan depan antum akan fokus perbaikan itu saja dengan cara 1, 2, 3. Kemudian nanti agar bisa melakukan nomor 1, antum melakukan ini. Kemudian jika ada kendala, antum akan melakukan ini. Oke, sip ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan kemudahan. Nah, kalau ini tidak bagian dari proses mentoring secara langsung, tetapi ini adalah bagian penting pasca mentoring, yaitu apa? Pencatatan atau dokumentasi dari pelaksanaan dari kesepakatan yang ada dalam mentoring. Ini sangat penting. Kita sebut saja ini dengan istilah cahaya jurnal. Seperti apa itu? Di mana santri akan mencatat apa yang akan dia lakukan selama 1 pekan ini. Fokus perbaikannya pada dimensi apa? Misalnya pada dimensi cinta Allah atau spiritual. Ya. Nah, ini sesuai dengan hasil mentoring ya. Kemudian di sini dicatat setiap hari, misalnya ini tanggal berapa sekarang? 17. Berarti mulai besok 18 bulan 2 2026. Bagaimana catatan yang atau proses yang dilakukan besok itu dia catatkan di sini. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah pada hari ini saya bisa melakukan ini dan seterusnya. Terima kasih ya Allah. Seperti itu. Lalu nanti setiap hari diparap oleh nakibnya di sini ya. Besoknya juga begitu ya. Tanggal 19 bulan 2 2026. Sama juga jika ada kendala, hari ini saya belum bisa melakukan ini karena ada kendala yaitu ini dan seterusnya. Kemudian malamnya atau di akhir hari Pak Nakib juga memparapnya. Jadi dan seterusnya sampai 6 hari berikutnya. Setelah itu dilakukan evaluasi. Bila dari catatan jurnal harian ini atau cahaya jurnal ini ditemukan bahwasanya poin yang disepakati dalam mentoring sebelumnya itu sudah berubah, sudah baik, maka pada mentoring berikutnya itu bisa mengganti titik fokus mentoring. Tapi bila itu belum baik atau belum ada peningkatan, maka pada mentoring berikutnya memperdalam titik fokus sebelumnya. Barakallahu fikum. Oh iya, bolehkah menyepakati konsekuensi dalam mentoring? Boleh. Misalnya saya barusan itu mentoring fokusnya adalah kebersihan dan kerapian ranjang. Bolehkah? Konsekuensi boleh. Tanyakan saja kepada santri. Kalau seandainya nanti Abah atau Nakib mengecek ranjang antum ternyata berantakan atau tidak bersih, tidak rapi, apakah antum siap menerima konsekuensi? Katakan. Kalau dia jawab siap, ya sudah. Kalau begitu menurut antum apa konsekuensi yang pas berlaku? Tadi misalnya dia jawab squat jam 20 kali misalnya. Ya itu sebenarnya fisik, kita hindari itu penawaran dari kita, tapi kalau dari santri itu menawarkan, kita okein aja, nggak apa-apa. Ya sudah, jadi berarti ditulis nanti di lembar asesmen itu, di ruang kosong di lembar asesmen, ditambahkan di situ keterangan siap menerima konsekuensi. Titik 2 misalnya tadi squat jam 20 kali. Jadi konsekuensi boleh, yang penting berdasarkan kesepakatan dalam mentoring. Jadi ini sekaligus mentoring plus counseling. Barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan seluruh para mentor yang bertugas membimbing umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.